Baret merupakan salah satu kelengkapan yang dimiliki oleh seorang tentara, yakni berupa topi atau penutup kepala yang memiliki bentuk bulat, pipih, dan lembut. Berikut adalah jenis-jenis baret yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pertama, baret berwarna hijau dengan emblem Kartika Eka Paksi, yakni sebuah lambang yang berbentuk burung Garuda dengan perisai merah putih dan satu bintang di atasnya yang memiliki arti prajurit gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita tinggi. Baret ini digunakan oleh prajurit yang bertugas pada Markas Besar Angkatan Darat atau Mabesar, Komando Daerah Militer, Komando Resort Militer, serta Satuan Teritorial Komando Distrik Militer dan Komando Rayon Militer. Kedua, baret berwarna hijau dengan emblem Yudhakarya Satya Bakti, yang memiliki arti mengabdi dengan setia dalam tugas perang dan pembangunan. Baret ini digunakan oleh prajurit baik itu yang bertugas pada Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Ditzet maupun pada Batalion Zeni Tempur, yang mana prajurit Zeni ini memiliki tugas memberi bantuan tempur berupa dukungan mobilitas dalam memperlancar manuver dan meningkatkan daya tahan pasukan pada tugas operasi militer perang. Sedangkan pada tugas operasi selain perang, tugas para prajurit Zeni adalah melakukan penanggulangan bencana alam. Ketiga, baret berwarna hijau dengan emblem Kapota Yudam, yakni sebuah lambang yang berbentuk merpati perang dengan satu buah bintang di atasnya serta terdapat tulisan Cegara Apta Nirbhaya yang memiliki arti cepat, tepat, dan aman di bawahnya. Adapun baret ini digunakan oleh Kecabangan Perhubungan Angkatan Darat baik itu yang bertugas pada Direktorat Perhubungan Angkatan Darat, Badan Pelaksana Perhubungan, maupun Batalion Perhubungan atau Yonhop. Kelima, baret berwarna hijau dengan emblem Yudha Wastu Pramuka, yakni dua pucuk senapan beserta sangkurnya dengan posisi saling menyilang, yang memiliki arti pelaksana atau alat perang yang terdepan. Baret ini digunakan oleh prajurit yang memiliki kecabangan infanteri bait yang bertugas pada Pusat Kesenjataan Infanteri maupun Batalion Infanteri, yang mana fungsi prajurit ini adalah sebagai pasukan penakluk dengan tugas menguasai kedudukan musuh, serta berada di paling depan saat pertempuran atau lebih dikenal dengan sebutan pasukan pejalan kaki. Keenam, baret berwarna hijau lumut dengan emblem Cakra Sapta Agni, yakni berupa sebuah senjata cakra dengan 7 ujung berapi yang memiliki makna kekuatan, kesaktian, dan keabadian Sapta Marga. Prajurit yang menggunakan baret ini adalah prajurit yang bertugas pada Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Kostrat, yaitu merupakan satuan tempur terbesar di Angkatan Darat. Ketujuh, baret berwarna hijau lumut dengan emblem perisai merah putih diagonal dengan elemen sangkur terhunus dan kilat di depannya. Adapun prajurit yang berhak menggunakan baret ini adalah para prajurit Kecabangan Infanteri yang telah selesai mengikuti pendidikan Rider. Prajurit ini sengaja dilatih pada Pusat Pendidikan Pasukan Khusus atau Pusdikpasus TNI Angkatan Darat agar mereka dapat memiliki 3 kemampuan, yakni kemampuan anti-teroris dalam pertempuran jarak dekat, kemampuan sebagai pasukan lawan gerilya, dan kemampuan pertempuran berlanjut. Kedelapan, baret berwarna merah darah dengan emblem Tribuana Candraca Satya Dharma, yakni berupa bingkai segi 8 yang di dalamnya terdapat pisau komando, sayap, dan jangkar, yang memiliki arti pasukan setia dan memiliki kemampuan bertempur dalam 3 matra yakni darat, laut, dan udara. Baret ini digunakan oleh prajurit yang bertugas pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Adapun pasukan ini merupakan salah satu pasukan terbaik di dunia saat ini yang dimiliki oleh Indonesia. Kesembilan, baret berwarna merah bata dengan emblem Wira Amut atau prajurit terbang. Baret ini digunakan oleh prajurit TNI yang bertugas pada Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbat hingga tingkat skadron udara milik TNI Angkatan Darat. Kesepuluh, baret berwarna hitam dengan emblem Tridaya Cakti, yakni berupa tang dengan latar belakang pedang dan tombak bersilang serta tapak kuda di atasnya, yang mana memiliki arti 3 kekuatan sakti yakni daya gerak, daya tembak, dan daya kejut.
Baret ini digunakan prajurit yang berada pada satuan kavaleri baik itu yang bertugas di pusat kesenjataan kavaleri hingga tingkat pasukan, seperti batalion. Akan tetapi, berbeda halnya dengan batalion kavaleri yang berada di bawah Kostrad. Mereka tidak menggunakan baret hitam seperti pasukan kavaleri pada umumnya, melainkan menggunakan baret hijau Kostrad. Ke-11, baret berwarna coklat dengan emblem Trisandia Yudel, yakni dua meriam yang saling berhadapan dengan dua amunisi artileri yang posisinya tegak di bagian tengahnya. Baret ini digunakan oleh prajurit yang bertugas pada satuan artileri medan baik itu pada pusat kesenjataan artileri medan maupun batalion armet. Adapun prajurit ini memiliki tugas dan fungsi untuk menghancurkan wilayah lawan dengan menggunakan senjata berat seperti meriam. Ke-12, baret berwarna coklat dengan emblem Veati Raka Bala Cakti, yang artinya prajurit sakti penjaga angkasa. Lambangnya berupa busur panah dengan anak panah yang siap ditembakkan ke atas. Baret ini digunakan oleh prajurit artileri pertahanan udara baik itu yang bertugas pada pusat kesenjataan artileri pertahanan udara serta yang bertugas pada batalion Arhane. Ke-13, baret berwarna biru dengan emblem pistol bersilang dalam bingkai segi 5 berwarna emai, serta tulisan Satya Wira Wikaksana di bawahnya. Baret ini digunakan oleh prajurit TNI yang bertugas pada polisi militer Angkatan Darat. Dalam pemakaiannya baret ini tidak dipakai dengan arah miring ke kanan seperti prajurit lainnya, akan tetapi Pomat menggunakan baret dengan arah miring ke kiri. Hal ini dikarenakan mereka bukanlah pasukan tempur melainkan satuan khusus yang memiliki tugas dan fungsi penegakan hukum. Inilah beberapa jenis baret yang digunakan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Semoga bermanfaat.